dan Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebut Jalalain, ya, dua jalal. Jadi Syekh Jalaluddin As-Sayuti Al-Mahalli ini gurunya, As-Sayuti ini muridnya. Gurunya ini mengarang tafsir dari mulai surat Al-Baqarah sampai surah Al-Isra, ya. Kemudian beliau meninggal dunia, lalu diteruskan oleh muridnya. Muridnya namanya Jalaluddin As-Suyuti, ya. Beliau melanjutkan sampai surat An-Nas. Al-Fatihah beliau As-Suyuti, kemudian dari mulai Al-Kahfi, ya, itu beliau sampai surat An-Nas. Nah, kita belajarnya dari belakang, ya. Jadi surah-surah yang pendek, ya, dari Al-Fatihah dari halaman belakang, ya. Mana halaman belakangnya? Jadi sebelah sini, ya. Ini nggak tahu yang beli kitab ini siapa ini? Ini milih yang beli kitab ini karena di sini ada nama saya. Coba ibu cari nama saya di mana? Di sini ada gambaran ini. Ya. Ini halaman pertama dari belakang. Belakang. Ya, di situ ada nama-nama. Siapa yang berhasil menemukan dapat hadiah. Ya. Jadi kecil, nomor berapa? Sebutkan nomor berapa. Nanti hadiahnya minta sama saudara anak. Nomor berapa ibu? Ada nggak? Nggak ada. Ini yang ini halaman ini, halaman belakang. 15. Yang ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang lama nggak ada. Ada. Itu yang baru, yang lama nggak ada. Berarti yang nggak ada kitabnya palsu. Kita nggak ada yang duluan. 15. Nomor 15, ya. Nomor 15 itu saya. Aman dari asli. Asli itu bapak. Orang Bojong Pondok Terong, ya. Jadi saya orang Bojong Pondok Terong, Depok, ya. Baik, ibu sekalian dari belakang Bu, ya, silakan Bu dibuka surah Al-Fatihah, ya. Halaman berapa ini? 519. 519. Sama nggak kitabnya ini? Beda ya? Berapa? 519 surah Al-Fatihah. Ada ya? Sama ya? Ya, ini ya surah Al-Fatihah, ya. Sudah ketemu ibu-ibu? Baik, mari sebelumnya kita baca dulu sama-sama. Saya baca, ibu-ibu mengikuti, ya. Baca gelarnya aja, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, ini ada yang di atas juga, ya? Ya. Nah, ibu, ya, kelihatan Bu, ya. Mau dimaafin Bu yang di atas, ya. Kalau sama orangnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang dalam kurung ini ayat Qur'annya, ya. Ininya tafsirnya namanya, tafsir. Tafsir itu bahasa Arab, kalau bahasa kita penjelasan. Tafsir itu penjelasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Terus kembali dikebut. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau napasnya panjang boleh ya, satu ayat ini ya. Tapi kalau napasnya pendek boleh nanti Siratal ladzina an'amta alaihim, boleh ya. Baik, ibu sekalian, Al-Fatihah Makkiyah. Silakan dibuka. Al-Fatihatu Makkiyah. Makkiyah. Gimana bacanya? Makkiyah. Sab'u ayatin. Sab'u ayatin. Bil basmalati. Ya. In kanat minha. Sorry. Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Diturunkan di Mekah. Diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Makkiyah artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi Al-Quran itu ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Kalau di Madinah namanya apa? Madaniyah. Madaniyah. Seperti surah Al-Baqarah itu Madaniyah. Sab'u ayatin. Apa arti sab'u ayatin? 7 ayat. Jadi ayatnya ada 7 ya. Sab'u ayatin, 7 ayat. Bil basmalah, termasuk bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu 1. Berarti bismillah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. In kanat minha, jika bismillah itu termasuk Al-Fatihah. In kanat minha, jika basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Wasabi'atu, dan yang ayat ketujuhnya apa? Siratal ladzina ila akhiriha, yaitu siratal ladzina ila akhiriha, sampai akhirnya. Jadi ayat ketujuhnya wasabi'atu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ketujuh ya. Ila akhiriha, sampai akhirnya ya. Jadi kita bacanya tadi satu ayat ya, panjang. Wa illam takun minha, wa illam takun minha. Jadi ini namanya huruf apa bu nih? Huruf apa namanya? Huruf gundul ya. Ini huruf gundul. Apa artinya gundul? Tidak berharokat, tidak berharokat ya. Sebenarnya berharakat itu termasuk ya, itu tradisi kebiasaan. Jadi kalau orang-orang Arab itu menulis nggak pakai harakat. Itu harakat itu karena kita saja orang ajam, orang non Arab itu perlu harakat. Itu karena kebiasaan saja. Ibu-ibu saja kalau ada nulis Bismillah itu tanpa harakat bisa baca nggak? Alhamdulillah tanpa harakat bisa baca nggak? Bisa, karena sering dibaca, sering diucapkan tanpa harakat ya, dan tidak perlu harakat. Tulisan-tulisan di Arab ya, itu semua juga tanpa harakat. Running tag ya di TV itu ya, itu semua yang berbahasa Arab tanpa harakat. Karena sudah kebiasaan. Ibu keluar Masjidil Haram ada yang namanya nafak. Apa itu nafak? Nafak itu terowongan. Ada tulisan nafak, ada tulisan torik. Itu nggak ada fathahnya, nggak ada kasrohnya, tapi orang bisa baca karena udah kebiasa. Jadi ibu-ibu insya Allah dengan terbiasa nanti nggak perlu diharakatin ya. Kayak Makkiyah ini sering terulang nih, Makkiyah nggak usah diharakatin, udah bisa kan? Makkiyah.
Baik, lanjut ya. Wa seperti wau, nggak usah kita kasih harakat fathah. Wau ya. Karena udah pasti bacanya wa. Nggak akan dibaca apa? Wi. Ya. Kalau di awal ya, nggak ada yang wi, nggak ada kalau di awal. Dia pasti wa. Wa in lam takun, asalnya begini ya. Wa in lam takun minha. Dan jika basmalah itu bukan, lam takun bukan, basmalah itu minha dari Al-Fatihah. Jadi ada yang mengatakan basmalah itu bukan ayat Quran, bukan ayat yang pertama, bukan ya. Jadi pasabi'ah, maka ayat yang ketujuhnya adalah pasabi'atu. Maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi ila akhiriha, yaitu kata ghairil maghdubi ila akhiriha, sampai akhirnya waladhdallin ya. Itu ayat yang ketujuh. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini Ibu jadi bismillah itu Bu ya, ada yang mengatakan itu ayat pertama surah Al-Fatihah. Tapi ada ulama yang mengatakan bismillah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah, tapi ayatnya tetap 7. Maka ayat yang ke-6-nya mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang ke-7-nya itu yang mengatakan bismillah bukan ayat pertama. Tapi riwayat Hafaz di mushaf ya, di Quran kita itu bismillah itu setelahnya ada apa? 1. Berarti bismillah masuk ayat pertama. Sedangkan bismillah di surah-surah lain itu bukan ayat. Ya. Bismillah di awal surat An-Nas ya, di awal surah apa lagi? Al-Falaq. Semua di surah-surah Quran yang jumlahnya ada berapa? Surah Al-Quran ada berapa jumlahnya? 114 surah. Semuanya diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? At-Taubah. Itu tidak ada bismillahnya. Nah, bismillah di selain Al-Fatihah itu bukan ayat. Dia fungsinya apa? Sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Sebagai fasilah. Fungsinya sebagai apa? Fasilah. Apa itu fasilah? Pemisah antara surah yang satu dengan surah yang lain. Jadi apa yang memisahkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan surat Al-Falaq? Apa yang memisahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang memisahkan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas? Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya fasilah. Jadi yang memisahkan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena zaman dulu itu lembar, kalau nulis Quran tuh satu lembar begini ya, begini satu lembar. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada garis-garis ya, jadi udah ketahuan tuh ini surah Al-Fatihah, ini surah An-Nas, sudah ketahuan, dikelompokkan. Tapi di zaman dulu itu semua dipisah dengan kalimat, dengan kata. Dipisahnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai fasilah. Jadi kalau ditanya apa fungsi bismillah di awal setiap surah? Untuk apa? Sebagai pemisah surat satu dengan surat lainnya. Untuk memisahkan surah yang satu dengan surah yang Lainnya. Itu udah banyak pendapatnya tuh Makiyah ya. Ada bismillah yang nggak mengatakan bismillah itu ayat, maka dia nggak baca bismillah kalau sholat, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nggak dengar, nggak baca bismillah karena bismillah bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Itu yang meyakini bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya, kita lanjut ya. Wa yuqaddaru fi awwaliha kullu. Dan di yuqaddar, ditakdirkan atau ditentukan ya.
Dan ditentukan fi awaliha, di awal surah Al-Fatihah ini, di awaliha kulu, kata kulu. Kulu, apa arti kulu? Kulu itu katakanlah. Kul, kalau kul itu sendiri, kalau kulu itu rame-rame. Kul, kula, kulu, gitu ya tasrifnya. Kulu, katakanlah oleh kalian semua. Ini wa yuqaddaru fi awwaliha, dan ditakdirkan atau ditentukan di awal surah Al-Fatihah itu perkataan apa? Kulu. Apa artinya kulu? Katakanlah. Terus yang bawahnya baris ketiga, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu. Liyakuna, agar ada ma qabla iyyaka, sebelum iyyaka na'budu, sebelum iyyaka na'budu, munasiban lahu, munasiban lahu, sesuai dengannya. Munasiban itu sesuai dengannya. Bikauniha, dengan keadaannya, min makulil ibad, min makulil ibad, dari perkataan hamba. Min makul ibad, dari perkataan hamba-hamba, perkataan kita-kita ya, manusia. Jadi katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada kata-kata kulu itu nggak ada ya. Kalau di surat An-Nas ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Tapi di Al-Fatihah itu nggak ada kata kulu. Itu hanya ditakdirkan, ditentukan saja, disembunyikan, ya disembunyikan. Jadi kulu, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk perkataan kita ketika berdoa, ketika sholat, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tanda ayat ya, berarti ini ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, apa arti bu Ar-Rahmani? Yang maha pengasih, maha pemurah. Ar-Rahman itu pengasih, pemurah. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi. Alhamdu, segala puji lillahi, milik Allah. Ini kalau belajar kita begini bu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak puyeng nih bu ya. Pulang dari sini puyeng. Ya bu ya, jangan bayar ini dia. Ngambil bertanya aja ya. Siapa tahu ada yang ketangkep ya. Alhamdulillah, jumlatun khobariyah. Kalau nggak mengerti jangan dipikirin bu ya. Jumlatun khobariyah, dia adalah jumlah khobariyah namanya. Ini gramatikal ya, namanya grammar atau apa sih namanya, nahwu sorof ya. Jumlatun khobar, jadi ungkapan alhamdulillah ini jumlah khobariyah. Nah jumlah itu ada dua, ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Insya'iyah, kalau insya'iyah itu perintah. Misalnya ikro, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikro itu insya'iyah, perintah. Perintah apa? Perintah membaca. Ikro bismi rabbikal, itu jumlah, namanya jumlah insya'iyah. Kalau ini jumlahnya apa? Khobariyah, berita saja. Alhamdulillah, ini namanya jumlah khobariyah. Qasada biha atau qusida biha, dimaksud dengannya apa? As-sana'u 'ala Allah, memuji Allah. Bimadmuniha, dimaksud dengannya as-sana'u 'ala Allah, memuji Allah. Bimadmuniha,
dengan kandungan isinya, bimadmuniha dengan kandungan isinya, ya. Panjang ya. Ala annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Malikun Ta'ala. Apa arti Ta'ala? Allah Ta'ala. Ta'ala artinya Allah yang maha tinggi. Ta'ala Allah yang maha tinggi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Malikun li jami'il hamdi, yang memiliki semua pujian. Malikun yang memiliki li jami'il hamdi semua pujian, minal khalqi dari makhluk, minal khalqi dari makhluk. Nanti saya jelaskan ya sedikit nih ya. Au mustahiqun, atau au itu artinya atau ya. Au artinya apa? Atau. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu? Oh. Au itu atau ya. Au. Tapi kalau ditanya, Ibu ini perumahan apa namanya? Puri. Ruang Puri di mana, Bu? Dia bilang au. 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 Artinya nggak tahu, bukan atau. Au. Nggak tahu. Orang Citayam biasanya gitu ngomongnya au. Ini maksudnya atau ya. Mustahiqun yang berhak li'an yahmaduhu, untuk mereka puji. Li'an yahmaduhu, untuk mereka puji. Wallahu, dan lafaz Allah, alamun. Wallahu, dan lafaz Allah, alamun alal ma'bud bihaqqin. Alamun adalah nama alal ma'budi bihaqqin, yang disembah dengan sebenarnya. Wallahu, dan lafaz Allah, alamun, bukan ilmu ya. Alamun, gitu bacanya. Wallahu, dan lafaz Allah itu alamun. Apa arti alamun? Nama. Atau alam atau nama. Alal ma'bud, yang disembah bihaqqin, dengan sebenarnya. Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Kita baca bismillah dengan nama Allah. Apa maksudnya dengan nama Allah? Nah, itu ada fi'il yang dibuang, ada hubungan muta'alliq yang dibuang. Bismillah, dengan nama Allah saya mulai ngaji. Bismillah, dengan nama Allah saya makan. Bismillah, dengan nama Allah saya apa? Keluar rumah. Jadi dengan nama Allah itu tergantung aktivitas, tergantung pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Terus kalau mau ngaji, baca Bismillahi Allahumma ya wa. Itu berarti apa itu? Berarti itu bukan mau ngaji ya. Berarti dengan nama Allah saya tidur, gitu ya. Nah, dengan nama Allah itu baknya namanya bak isti'anah, untuk minta tolong. Ya. Misalnya katabtu bil qalam, saya menulis bil qalam, dengan pulpen, dengan pena. Itu baknya namanya isti'anah. Saya menulis dengan bantuan pulpen, ya, namanya dengan bantuan, namanya isti'anah. Nah, bismillah ini bab isti'anah, saya bekerja, saya belajar dengan memohon bantuan Allah. Jadi bismillah ini ada mengandung doa, ya, yaitu isti'anah, agar kita memohon pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika kita makan, ketika kita minum, ini minuman ini menyehatkan atau tidak, kita nggak tahu. Ibu-ibu kalau dipakai kaca pembesar nih ya, ini itu nggak akan berani minum, Bu, air. Banyak apa? Karena banyaknya apa? Banyaknya makhluk, banyak mikroba atau baruba ya.
nggak berani minum. Tapi kita yakin dengan Bismillah ini minuman ini menyehatkan, gitu ya. Jadi kita mohon dengan Bismillah ini makanan ini menyehatkan, tidak bikin kita mencret. Ya. Ketika kita keluar rumah kita nggak tahu bisa balik lagi apa enggak. Ketika keluar rumah kita akan dapat rezeki atau tidak. Ya. Ketika melangkah maka kita sertakan nama Allah. Ya. Bismillah, pokoknya Bismillah. Ya. Ibu-ibu juga dengan bapak-bapak ketika memproduksi anak jangan lupa baca apa? Bismillah. Itu diingatin tuh bapak-bapaknya ya Bu ya. Pak, Bismillah dulu. Ya. Kalau malam Jumat, kalau perlu baca apa? Baca bukan Bismillah doang Bu ya. Baca Yasin. Baca apa lagi? Al-Kahfi, Al-Mu'minun, Al-Muluk. Ya. Sampai akhirnya satpam banget. Ya. Baca doa yang panjang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya, kalau nggak baca Bismillah itu nanti ada setan yang ikut nimbrung, gitu ya. Nanti kalau jadi anak, anaknya anak siapa? Anak setan. Ada titisan setan. Jadi kalau anak itu bandel Bu, jangan dulu nyalain anak. Lu bandel apa sih? Gitu ya. Emang anak siapa? Ya, jadi kita perlu introspeksi. Kalau anak kita bandel, kita minta ampun sama Allah. Barangkali kita lupa gitu ya, kurang doanya ya. Jadi kalau baca Bismillah kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim itu lam yadurru ya syaitan. Ya anak kita tidak akan disakiti oleh syaitan, tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Ya. Jadi Bismillah itu amat penting ya. Maka semua pekerjaan kita awali dengan apa? Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim yang lengkapnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ini sebenarnya kalimatnya sama ya. Ar-Rahman-Rahim ini asalnya maknanya sama dari kata rahimah. Tapi beda Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Pengasih. Diterjemahkannya berbeda. Walaupun sebenarnya maknanya sama. Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah itu pengasih juga, penyayang juga. Cuma kalau Ar-Rahman ini di dunia, kalau Ar-Rahim ini di akhirat. Kalau Ar-Rahman ini semua makhluk dikasih. Orang kafir dikasih kan? Dikasih, semuanya dikasih. Gak ada yang gak dikasih. Itu kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus spesial untuk siapa? Orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu surat Al-Ahzab ya. Hanya kepada orang-orang berimanlah Allah itu Rahim, Maha Penyayang, Maha menyintai ya. Rahim. Jadi Ar-Rahim ini nanti di akhirat ya. Hanya khusus orang-orang beriman saja yang mendapatkan kasih sayang Allah. Ar-Rahim. Nah, di sini ada kata-kata alhamdu. Alhamdu ini sebetulnya jumlah qabariyahnya ungkapan bahwa segala puji itu semua milik Allah. Segala puji itu semuanya milik Allah. Semua makhluk itu memuji, tetapi semuanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Walaupun kita memuji seseorang, kamu cantik banget. Sebenarnya kita sedang memuji siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan dia. Kamu pinter banget. Sebenarnya kita memuji Allah. Walaupun kita memuji orang, tapi pujian itu semua kembali kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Itu artinya malikun li jami'ul hamdi ya. Atau memang Allah yang paling berhak untuk dipuji. Semua pemberian Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik sama kita. Hanya kita saja yang kadang kurang mengerti atau kurang paham. Nah, kata wallah, lafaz Allah itu alamun, dia nama untuk yang berhak disembah. Jadi nama Allah itu nama spesial khusus untuk siapa? Untuk Allah. Untuk yang disembah. Tidak boleh makhluk diberi nama siapa? Allah. Tidak boleh ya. Kalau ibu-ibu mau ngasih nama anaknya dengan lafaz Allah, itu harus ada embel-embelnya. Harus ada apa? Abdullah. Abdullah. Apa lagi? Amrullah. Apa lagi? Hibatullah, Saifullah. Harus ada namanya Depan belakang. mudhof ya. Abdullah, apa arti Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah. Ubaidillah, hamba Allah yang cilik ya. Ubaidillah
ya, hamba yang cilik, hamba Allah. Lagi ata'illah, pemberian Allah, ya, hibatullah, anugerah Allah. Harus ada kata-kata pendahuluan. Gak boleh kalau disebut namanya Abdullah, gak boleh dipanggil si Allah, gak boleh. Paling dipanggil siapa? Abdul. Oh, Abdul, ya, Abdullah, boleh Abdullah. Ada dipanggil si Allah, boleh. Tapi kalau Allah itu nggak boleh. Ya. Dulu ada orang yang berani menamakan anaknya, ya, Tanjung Priok tahun 80-an waktu saya pesantren. Ada orang berani, anaknya namain Allah. Akhirnya anaknya mati sampai berdedek. Ya. Berani. Nggak ada makhluk yang berani, nggak boleh menamakan anaknya dengan nama Allah. Ini alamun alal ma'bud bihaq. Dia adalah nama untuk yang berhak disembah, hanya Allah. Allah, ya. Rabbil alamin. Kita lanjut, ya. Rabbil alamin. Apa itu Rabbil alamin? Rabbil itu Tuhan, ya, disebutkan Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Ai nih, ai itu yakni, yaitu, ai yaitu maliki jami'il khalqi, ya, yaitu pemilik semua makhluk. Maliki jami'il khalqi, apa artinya? Pemilik semua makhluk. Minal insi, dari apa? Manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wad dawabi, dan hewan-hewan. Dawab itu hewan. Wa ghairihim, DLL, Dan lain-lain. apa artinya? Dan lain-lain, itu, ya. Wa ghairihim, dan lain-lain. Jadi Rabbil alamin itu artinya Tuhan semesta alam. Artinya yaitu ai maliku, maliki, pemilik. Allah itu pemilik semua makhluk. Semua makhluk itu pemiliknya adalah Allah, penciptanya adalah Allah, Rabbnya adalah Allah. Makhluk itu diantaranya manusia, jin, malaikat, dan hewan-hewan, wa ghairihim, dan lain-lain. Ya. Kalau disebutkan banyak yang makhluk Allah, ya, tidak terhitung. Wa kullun minha, dan masing-masing dari makhluk itu yutlaq alaihi alam. Yutlaq alaihi alam, disebut atasnya alam. Setiap makhluk, wa kullun, dan masing-masing minha, dari makhluk, semua makhluk itu yutlaq alaihi, disebut atasnya apa? Alam. Semua makhluk disebut alam. Jamannya alamin, ya. Alam. Seperti yuqalu alamul insi, seperti disebutkan seperti apa? Alamul insi, dunia manusia, alam manusia. Wa alamul jinni, alam jin, alam jin, dunia jin, ya. Ila ghairi dzalik, dan lain-lain, ya. Wa muliba fi jam'ihi bil ya wan nun, dan diwalibkan pada bentuk jamaknya dengan ya dan nun. Jadi alam itu mufrad, kalau jamaknya apa? Alamin, dengan ya dan nun. Alamin. Kalau alam itu satu, kalau alamin itu semua alam, banyak, semesta alam. Jamaknya dengan ya dan nun. Seperti muslimin, itu mufrad, jamaknya muslimin. Mukminin itu satu, jamaknya apa? Mukminin. Ya, itu dengan ya dan nun, ya. Wan apa nih? Ulil ilmi ala ghairihim, yang punya apa nih? Ulil alami, yang punya alam ala ghairihim, atas yang lain. Wa huwa minal allama,
dari kata allama, li'annahu allamatun ala mawjudin. Alamah dari kata alamah. Jadi alam itu dari kata alamah. Kenapa alamah? Karena dia alamatun ala wujudihi, ala mawjudihi. Dia penanda ada yang mengadakannya. Alamatun penanda ala mawjudihi. Alamat rumah ibu di mana? Alamat. Alamat itu artinya apa? Penanda. Alamatnya di jalan Sao, kampung Saura, jalan apa? Jalan Rawabelong, gitu ya. Apalagi itu namanya alamat ya. Jadi alam, bagaimana tadi ini? Alamat, penanda. Alam Wahuliba dan digolibkan fi jam'ihi pada bentuk jamaknya bil ya'i wan nun dengan ya dan nun. Alamin itu jamak dari alam. Ya, alam. Ulil ilmi ala ghairihi, yaitu yang memiliki alam ya, memiliki tanda ala ghairihi atas yang lainnya. Wa huwa minal alamah, yaitu alam itu dari kata alamah. Li'annahu, karena alam itu alamatun ala mujidihi, menjadi penanda atas yang mewujudkannya, yaitu siapa? Allah. Jadi adanya manusia itu penanda adanya Allah, adanya malaikat itu penanda adanya Allah. Alamatun ala mujidihi, jadi alamat atas yang menandakan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini sama dengan al-basmalah ya. Ar-Rahmanir Rahim ay dir-rahmah, yaitu Allah yang memiliki ay, apa tadi Bu arti ay Bu? Yaitu ay, yaitu yakni ya, yaitu dir-rahmah, yang memiliki rahmat. Wa hiya iradatul khair. Apa itu rahmat? Iradatul khair, menghendaki kebaikan, li ahlihi, kepada pemiliknya. Jadi rahmat itu, apa itu rahmat sih? Rahmat itu apa sih? Si rahmat? Bukan. Rahmat itu apa artinya? Menghendaki kebaikan untuk yang berhak mendapatkannya. Rahmat Allah. Jadi Allah menghendaki kebaikan juga untuk kita. Rahmat kasih sayang ibu. Ibu itu menghendaki apa? Kebaikan untuk siapa? Untuk anaknya, ya, untuk menantunya. Itu rahmat. Rahmat itu apa sih? Kita semua mendapat rahmat. Ya, rahmat itu apa? Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Malaikat menghendaki kebaikan untuk kita. Jadi rahmat itu artinya iradatul khair di ahlihi. Jadi kalau ditanya ada jelas rahmat, nanti tinggal kelurahan apa namanya ini? Sasak panjang. Sasak panjang. Ada pertanyaan, apa artinya rahmat? Apa Bu? Menghendaki kebaikan. Iradatul khair di ahlihi, menghendaki. Maliki yaumiddin. Nah itu ya. Sanggup Bu sampai tuntas dia, sanggup? Udah ngos-ngosan. Saya juga udah ngos-ngosan. Insyaallah Bu ya, target kita setiap ngaji satu surah Bu ya. Sanggup Bu? Surah Al-Fatihah ya. Nanti Al-Ikhlas. Nah, yang pas Al-Baqarah nanti. Ngobrol-ngobrol ya. Insyaallah kita bisa hatam juz amma saja itu udah bagus. Nanti saya setelah sampai hatam juz amma saya berhenti. Ibu udah pintar semua ya. Bisa ngaji ya. Jadi kita belajar dari awal, dari ujung dari belakang ya, depan belakang. Jadi kita ke kepalanya sama buntutnya. Nah, tangannya Close door. Insyaallah ya. Ngajinya pelan-pelan aja ya, jangan cepet-cepet pinter. Nah, pinter aja nggak ngaji-ngaji lagi dah. Maliki yaumiddin, tadi Bu. Maliki yaumiddin, apa arti Maliki yaumiddin? Raja,
Malik itu raja yang menguasai, ya. Yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin, yaum itu hari, ad-din pembalasan. Ai al-jaza. Nah, ini tafsirnya ya. Apa itu ad-din? Ai al-jaza, yaitu pembalasan. Pembalasan amal ya, baik atau buruk. Wa huwa, apa itu Malik Yaumiddin? Wa huwa, yaitu yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa khussa bidzikri, secara khusus disebut Yaumiddin, ya. Ini hari kiamat itu namanya banyak ya. Ada yaumul ba'tsi, yaumul mahsyar, yaumul jaza. Ada lagi ini namanya apa? Yaumuddin. Wa khussa, dan secara khusus bidzikri disebut dengan Yaumiddin secara khusus. Li'annahu, karena sesungguhnya la mulka zahiran fihi, tidak ada kerajaan, tidak ada yang menguasai, ya, tidak ada raja pada hari itu ya, zahiran yang tampak fihi pada hari itu, di ahad bagi siapapun, illallah, illa lillah, kecuali kerajaan pada hari itu, kekuasaan pada hari itu lillahi, milik Allah Ta'ala. Bidalil, dengan dalil limanil mulkul yaum, ini di surat Ghafir ya. Bidalil, dengan dalil limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Wa man qara'a maliki. Jadi dalam hal ini ada dua riwayat, ada yang bacanya pendek, ada yang baca panjang. Maliki yaumiddin itu sama dengan malikin nas ya. Itu pendek, maknanya pendek. Maliki yaumiddin. Kalau malik itu raja. Malik. Tapi kalau malik, habis ini maliki panjang. Itu artinya apa? Raja. Kalau malik ada alifnya, pemilih. Ya. Wa man qara'a, dan orang yang membaca maliki, panjang ya. Fa maknahu, maknanya itu malikil amri kullihi, pemilik semua urusan. Pemilik semua urusan fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Jadi Allah itu tadi Ar-Rahmanir Rahim, pemilik rahmat ya. Allah juga tadi Allah yang pertama Rabbil Alamin, yang kedua Ar-Rahmanir Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin. Allah raja hari pembalasan atau pemilik hari pembalasan. Itu pada hari kiamat semuanya tidak akan ada yang mengaku raja. Ketika Allah bertanya, siapa yang dulu mengaku presiden, siapa yang dulu mengaku raja, enggak ada, semua dia. Semuanya dia. Limanil mulkul yaum, ya, kerajaan pada hari itu hanya lillah, milik Allah. Semua tidak berkuasa, tidak ada yang berkuasa. Pemilik kekuasaan, pemilik urusan semua pada hari itu hanya milik Allah. Jadi Maliki Yaumiddin. Hari kiamat disebut hari pembalasan. Kenapa? Karena pada hari itu semua manusia akan dibalas amalnya. Jadi kalau dunia ini bukan yaumul jaza. Kalau dunia ini, di dunia ini bukan hari dibalasnya amal. Ibu-ibu kalau habis sholat dapat duit nggak? Habis ngaji dapat duit nggak? Nggak dapat apa-apa kalau habis beramal soleh ya. Nah itu kapan dibalasnya amal soleh kita? Kapan? Di hari Nanti hari kiamat. Kalau dunia ini yaumul jaza, nggak akan ada orang kafir. Ya, semuanya akan beriman. Nggak akan ada orang yang berdosa. Kenapa? Habis berbuat salah langsung benjol, langsung bonyok. Ada nggak? Ya, nggak ada yang berani tuh ya. Habis berbuat salah langsung bonyok. Nggak ada. Ya. Kecuali maling motor ya, ketangkep ya, langsung bonyok. Ya. Itu pembalasan dunia. Kalau dunia ini bukan tempat pembalasan amal. Jadi jangan pengen berinfak berharap kaya, jangan. Ya, itu salah. Kita kalau berinfak mengharap pahala saja, mengharap keberkahan.
Kalau kemudian Allah kasih berkah kepada kita, alhamdulillah. Kalau kita kaya, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata berinfak makin miskin, ya, saya sedekah dulu tapi makin miskin, nah itu jangan apa? Jangan suudzon sama Allah. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Barangkali betul kita miskin, tapi kita jadi kaya hati kita. Kita jadi sehat, anak-anak kita taat sama kita, bakti sama kita. Setelah kita meninggal, anak kita ternyata ada yang menjadi ulama besar, itu bisa jadi. Doa kita belum terkabul saat ini, mungkin nanti cucu kita, gitu ya, atau anak kita meneruskan. Ya, kita lanjut. Jadi kenapa? Jadi yaumul jasa itu hanya pada hari kiamat ya. Dibalasnya amal hanya pada hari kiamat. Ibu pengen dibalas di dunia apa di akhirat nanti? Ya, kalau dibalas di dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Dalam surat Al-Baqarah ada ya, wa minan nasi, ada orang yang berdoa ketika umroh, ketika haji. Ini pada umroh semua belum nih? Ya, mudah-mudahan ya, udah berangkat ya. Udah haji semua belum? Mudah-mudahan udah berangkat haji. Saya alhamdulillah sudah haji 2 kali. Sebenarnya saya dapat haji 5 kali, ya, tapi saya berangkatnya hanya 2 kali. Terakhir kemarin ya, jadi petugas haji itu di Mekah, di Madinah 70 hari. 70. Kemudian jadi ada orang yang berdoa di ketika umroh itu, Rabbana atina fid dunya. Dia nggak pakai wafil akhirah, itu dimarahi sama Allah. Nggak boleh. Harusnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak boleh di dunia aja. Ketika umroh itu berdoanya hanya biar usahanya maju, anaknya dapat jodoh. Lupa akhirat, nggak berdoa, nggak minta selamat, nggak minta dibebaskan dari azab kubur. Itu nggak boleh. Orang berdoanya harus Komplit. imbang ya, komplit, dunia juga, akhirat juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada yang mengatakan doa itu sebabnya karena ada orang umroh atau orang haji bawa bini 2. Satu namanya Hasanah, satu namanya Fatimah. Nah, yang Fatimah ini marah karena disebutnya Hasanah terus ya. Akhirnya diganti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Mungkin ada. Nah, itu nggak boleh ya, tetap aja Hasanah. Jangan tersinggung ya namanya Fatimah. Kok ayah mintanya Hasanah terus? Saya kan nama saya Fatimah atau Halimah, nggak boleh diganti ya. Terus ya, iya karena abudu. Ini belum ya. Wa huwa mausufun bidzalika. Kalau tafsir kayak gini nggak ditafsir. Semuanya harus ya. Au huwa atau huwa dia mausufun bidzalika daiman. Disifati dengan itu selamanya. Ghafiriz dzambi, seperti ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Fasohawu sifatan limakrifah. Maka sah wukuhu, keadaannya sifatan menjadi sifat limakrifah dari yang makrifah. Paham Bu? Saya juga coba. Jadi mausufun ya. Jadi kata Maliki Yaumiddin ini boleh mau Malik, boleh mau Malik. Maliki Yaumiddin baca pendek, boleh juga Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Malikin Nas salah ya. Qul a'udzu birabbin nas, terus Malikin Nas. Enggak pernah ngaji itu ya. Pendek ya bacanya, Malikin Nas, Malikin Nas. Tapi kalau Maliki Yaumiddin boleh 2 qiraat, boleh 2 cara baca. Boleh panjang, boleh pendek. Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Karena dia sifat yang selalu melekat, mausufun bidzalika daiman, sifat yang melekat. Seperti ghafiriz dzambi, Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, itu sifat yang selalu melekat. Fasohawu sifatan limakrifah, maka dia sah menjadi sifat untuk yang sudah diketahui di makrifah. Iya karena abudu,
hanya kepadamu kami beribadah, menyembah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami meminta tolong. Nasta'inu, kami meminta tolong. Ai, tafsirnya ai yaitu nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkanmu bil ibadah, dengan ibadah. Min tauhid, dari tauhid, mengesahkan, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa natlubu, dan kami meminta, wa natlubu, dan kami meminta al-ma'unah, pertolongan, alal ibadi, alal ibadati, atas beribadah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi iyyaka na'budu ini ungkapan hamba Allah, artinya mendeklarasikan diri di hadapan Allah, berjanji, berkomitmen di hadapan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kami mengkhususkan semua bakti kami, ibadah kami hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, di antaranya pertolongan untuk bisa beribadah terutamanya. Wa nadlubul ma'unah ala ibadah, karena ibadah itu sendiri perlu pertolongan dari Allah, perlu bantuan dari Allah. Kita bangun subuh itu berat kalau kita mengandalkan diri sendiri. Kita pasang alarm, tapi alarm hidup, kita matiin lagi. Tapi kalau dengan bantuan Allah, tanpa alarm pun kita bangun, itu namanya dapat bantuan dari Allah. Nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan beribadah hanya kepadamu ya Allah. Bil tauhid, ya ini kita mengesahkan Allah, tidak beribadah kepada yang lain, ya. Ini janji kita kepada Allah. Ketika membaca surat Al-Fatihah ini, pas ayat ini, itu janji kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta, memohon pertolongan, mohon bantuan dalam segala urusan kami. Iyyaka nasta'in, ya. Karena ada orang yang iyyaka na'budu, tapi nasta'innya bukan kepada Allah. Dia sholat, ya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Beda, tolongnya sama dukun. Beribadah sholat di sholat, tapi datang ke dukun. Bukan dukun beranak, ya. Ya dukun yang enggak benar, ya. Kalau dukun beranak enggak apa-apa. Di sini istilah dukun itu ada istilah paraji atau dukun beranak, ya. Itu bukan dukun itu yang dimaksud, ya. Jadi iyyaka na'budu harus konsisten, ya. Beribadah kepada Allah, meminta juga harus hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan kepada kuburan, jangan kepada pohon keramat, jangan. Ihdinas siratal mustaqim, ini yang paling utama yang kita minta sama Allah, ya. Langsung untuk kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, berilah kami hidayah, petunjuk, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ayat yaitu arsyidna ilaihi, arsyidna ilaihi, berilah petunjuk kami, ilaihi, kepadanya. Asal kata rusyd itu artinya tahu jalan yang benar, tahu yang baik mana yang buruk. Rusyd, ya, bisa membedakan, ya. Kita minta kepada Allah agar diberi hidayah, beri petunjuk. Terus apa lagi nih? Wa yubaddal minhu, dan dibadalkan. Wa yubaddal minhu, dan dibadalkan. Minhu, badal juga istilah ilmu nahwu, ya. Badal itu artinya pengganti. Yang dimaksud wa yubaddal minhu, dan dibadalkan dari siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini namanya tafsirnya, tafsir Quran bil Quran. Siratal ladzina, yaitu, nah ini kata-kata yaitu, dari mana tuh kata-kata yaitu? Karena ini siratal menjadi badal, pengganti dari siratal mustaqim sebelumnya.
Wa yubaddal minhu, dan dibadalkan dari siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang, alladzina itu orang-orang. Ini namanya isim apa? Isim mausul ya. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang, an'amta yang telah engkau berikan nikmat, alaihim kepada mereka, bil hidayah, dengan hidayah. Wa yubaddal minal ladzina bisillatihi, dan dibadalkan dari minal ladzina bisillatihi dengan silahnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi, jadi yang kita minta kepada Allah itu siratal ladzina an'amta alaihim, bukan siratal maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi, bukan, ghair itu bukan. Al maghdubi, jalan orang yang kau murkai, alaihim. Al maghdub, yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Wahumul yahud, siapa yang maghdub alaihim itu? Wahum al yahudu, mereka adalah siapa? Al yahudu, orang-orang Yahudi. Wala, dan bukan. Wa ghairi, itu tafsirnya. Wa ghairi, dan bukan. Ad-dhalin, jalan orang-orang yang sesat. Ad-dhalin itu artinya orang-orang yang tersesat, keder, ya, nggak tahu jalan. Siapa itu? Wahumun nasara, mereka itu adalah orang-orang Nasrani, ya, Nasrani, orang Kristen. Wa nuktatul badali, dan nuktah badal, ifadatan, memberi ifadah, anal muhtadin, bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa nuktah itu kata kunci ya, yang menjadi nuktah dari badal ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ifadatan, memberi ifadah, memberi suatu isyarat ya. Annal muhtadin, bahwa orang-orang yang mendapat hidayah. Muhtadin, bukan murtadin. Kalau murtadin apa artinya? Orang murtad, ini muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Annal muhtadin, bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu laisu yahudan, bukan orang Yahudi. Wala nasara, bukan pula orang-orang Nasrani. Allahu a'lam bishawab. Allah mengetahui yang benar. Wa ilaihil marji, kepadanya tempat kembali, wal ma'ab, tempat kembalinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga sholawat terlimpah kepada Nabi Muhammad, ala sayyidina, kepada Tuhan kita Muhammad, yaitu Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, washabihi, wasallim tasliman katsiran daiman. Ini udah tamat ini Bu ngajinya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya selesai tadi ngajinya. Ya. Teman-teman udah ngaji lagi ya. Jadi yang kita minta kepada Allah itu minta diberi hidayah ya. Setiap hari 17 kali kita minta dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita selalu minta hidayah? Padahal kita sudah di siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Kenapa selalu minta hidayah? Kenapa Bu? Apa ibu tersesat? Ya. Kenapa? Kenapa kita selalu minta hidayah kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di jalan yang lurus? Kenapa kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim? Ya, karena orang yang berada di jalan yang lurus bisa jadi menyimpang, bengkok, nyungsep. Orang lagi jalan tol nih, bawa mobil jalan tol kan lurus. Mungkin nggak dia keluar jalur? Mungkin nggak? Nyebur, mungkin nggak nyebur? Mungkin nyebur pesawat karena ngantuk atau tergoda ya.
Ya. Ada asik tulisan di belakang truk gitu ya. Ada tulisan aku tidak sehina yang kau kira. Lupa baca tulisan truk akhirnya ya nabrak trotoar. Itu mungkin orang yang lagi berjalan di jalan yang lurus, mungkin saja dia mencong, mungkin saja dia menyimpang. Maka kita selalu minta agar Allah terus memberi kita apa? Hidayah, petunjuk, agar terus di jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalan lurus itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka itu? Disebutkan di surah An-Nisa ya. Ulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Santri bisa cari itu ayat berapa ya? Surat An-Nisa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan siapa? Jalannya para nabi. Ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, terus wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Di jalannya 4 orang. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, terus siddiqin, syuhada dan sholihin, orang-orang soleh. Ini jalan-jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Coba ada yang punya Quran bisa dibuka surat An-Nisa ayat berapa? Jadi kita minta diberi petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yaitu jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya siddiqin, syuhada, sholihin. Itu ada di surat An-Nisa ayat berapa? Ada yang udah ketemu? Ada yang tahu? Ya, lupa ini surat An-Nisa itu ya. 60 benar, 69 ya? Ya. Wa may yuti'illaha war rasul, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika mereka akan ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, jujur, wasyuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasbuna ulaika rabbuk. Ini ayat 69. Jadi penghuni surga itu ibu sekalian hanya 4: nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kita nabi bukan, terus siddiqin juga bukan, syuhada juga takut-takut, mati syahid. Tinggal peluang kita hanya satu nih, menjadi apa? Menjadi orang soleh. Ya, ini hanya menjadi orang soleh, ini kesempatan kita masuk surga. Ya. Kalau nggak jadi orang soleh, mau dengan cara apa lagi kita masuk surga? Ya, wassolihin. Ibu pengen punya anak soleh? Iya. Yang paling gampang kalau pengen punya anak soleh itu cari suami namanya Pak Soleh. Nanti anaknya anak soleh, anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Bu soleh. Sholihin. Orang soleh itu ibu sekalian, itu orang yang didoakan oleh orang di seluruh dunia. Ya, tapi jadi orang soleh. Setiap sholat tuh doa kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Orang soleh doain. Ya. Yang kita minta jalannya para nabi, jalan hidupnya para nabi, jalan hidupnya orang-orang yang siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq, jalan hidupnya para syuhada, para pejuang-pejuang jalan Allah, dan jalan hidupnya orang-orang soleh. Bukan jalan hidup orang yang dimurkai oleh Allah. Di sini tafsirnya langsung tuh, tafsir menohok. Ya. Siapa itu yang dimurkai oleh Allah? Umul Yahud, mereka itu orang Yahudi. Bukan jalan orang yang tersesat. Siapa mereka? Nasrani. Ini tafsir ini yang paling ini. Nggak cocok kalau di Kementerian Agama tafsir ini. Jadi ini sama orang dikritik sama orang Nasrani. Enak aja. Kami ini bukan domba-domba yang sesat. Kalian yang sesat, bukan kami. Jadi kalau Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena mereka itu beringas, orang Yahudi. Banyak membunuh para nabi, orang Yahudi. Jangankan orang Palestina, nabi aja dibunuh oleh. Nabi kita aja, Nabi Muhammad itu berusaha diracuni oleh mereka. Banyak upaya orang Yahudi itu membunuh para nabi. Maka mereka itu bangsa yang dimurkai, bangsa yang dikutuk. Yang dikutuk jadi apa? Jadi monyet, jadi kera, ya. Yang dikutuk jadi babi dan sebagainya. Itu bangsa-bangsa terkutuk. Sampai saat ini itu orang Yahudi ya, bikin brengsek dunia. Ya.
Kalau orang Nasrani itu baik sebenarnya, orang Nasrani. Cuma mereka apa? Tersesat. Tuhan satu dibilang orang tersesat ya. Orang Nasrani itu orang nggak tahu jalan ya. Orang-orang Eropa itu baik-baik, mereka mendukung Palestina ya, perjuangan Palestina. Orang-orang Eropa yang Kristen mendukung ya. Cuma mereka tersesat. Mereka paling mudah jadi mu'alaf. Kalau orang Nasrani itu paling mudah tersentuh. Kalau mereka dibuka hatinya oleh Allah, itu paling mudah masuk Islam, menerima Islam. Hanya mereka saat ini sedang tersesat. Allah ibu sekalian, sampai di sini pengajian surah Al-Fatihah. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Dibuka tanya jawab, boleh silakan. Terkait surah ini atau apa saja yang mungkin pertanyaan dulu dijawab. Ini halal Bu ini ya? Halal. Ibu silakan Bu, mau coba. Ya silakan. Ya, silakan. Yang mana tuh? Yang Maliki Raja sama Maliki yang pendek itu saya boleh jelaskan. Maliki ya Maliki ini yang banyak saya lupa banget. Kalau Malik itu artinya raja. Kalau pendek Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Kalau Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Pemilik pajak. Pemilik hari pembalasan. Sebenarnya bagi Allah itu raja atau malik sama aja. Cuma kalau manusia berbeda. Belum tentu raja itu memiliki. Belum tentu pemilik itu raja. Ya, kalau di manusia ya. Tapi kalau Allah itu sama aja. Seperti Ghafir Dzambi, itu pengampun dosa, itu Allah itu pengampun dosa semuanya. Jadi mau malik itu bagi Allah sama. Allah pemilik, Allah juga raja. Jadi pemilik belum tentu raja belum tentu pemilik. Itu bagi kita ya, di dunia manusia. Walaupun dia penguasa, tapi ini milik orang, milik rakyatnya. Tidak seenaknya dia ya, menggunakan kekuasaan. Tapi bagi Allah itu sah-sah saja melakukan apapun. Karena semua makhluk milik siapa? Milik Allah. Allah berbuat apa saja karena kekuasaannya itu boleh. Nggak ada yang melarang. Karena semuanya milik Allah. Jadi cara membacanya boleh Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin, boleh juga Maliki Yaumiddin. Tapi riwayat Hafs membacanya panjang. Maliki Yaumiddin. Ibu baca riwayat siapa, Bu? Hafs ya. Orang Indonesia itu umumnya Hafs. Tapi kalau orang Timur Tengah mungkin saja mereka membaca riwayat Warosh, membaca riwayat Qalun, membaca riwayat banyak ya. Ada 7 qiraat yang terkenal, qiraat sab'ana. Nanti misalnya membaca alif bengkok. Tahu alif bengkok, Bu? Kalau ngaji nanti ada alif bengkok ya. Alif maksurah, alif bengkok itu dengan dibaca imala. Misalnya wadduha dibaca wadduha, walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu namanya imala. Kalau riwayat Hafs, imala itu hanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau riwayat lain, tadi riwayat Waras itu setiap alif maksurah itu dibaca apa? Dibaca imala. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya, Pak Ustaz. Ya, silakan, Bu. Kalau misal kita dalam sholat bacaan surat Al-Fatihahnya itu mahrotnya belum benar, gimana Ustaz hukumnya? Ya, sholat itu wajib membaca surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Kata Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Artinya sholat itu rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi usahakan kita ketika sholat itu membaca surah Al-Fatihah.
dengan tartil, dengan tertib, dengan makhorijul hurufnya dengan baik. Ya, baca dengan baik. Dengan baik dan benar. Ini pentingnya mengaji. Pentingnya mengaji agar kita tahu mana yang makhorijnya, mana yang betul atau tidak. Pentingnya berburu, ya. Kita mendengarkan bacaan kita. Kalau ternyata belum bagus tapi kita sudah berusaha, ya, terus kita belajar. Allah memaklumi, ya, bacaan kita. Asalkan kita punya apa? Punya semangat untuk belajar. Kalau memang belum bagus, ya itu dimaklumi. Orang yang baru masuk Islam misalnya, atau baru mu'alaf, ibu baru mu'alaf, Bu? Saya baru mu'alaf ini, ya. Padahal udah dari kecil Islam, maksudnya baru belajar. Selama ini tak pernah belajar. Nggak apa-apa, ya. Yang penting kita ada mau belajar. Ya. Kalau ternyata ada salah-salah dikit itu dimaklumi. Ya. Nanti kita, ya di sini Ustazah Rehana ya, menggalakkan ibu-ibu ya yang semangat belajar ya, itu penting. Kalau nggak mau belajar nanti akan ditanya oleh mereka, kenapa nggak mau belajar? Akan dikurangi nilai sholat, pahalanya dikurangi. Bacanya salah, dikurangi pahalanya, kurangi. Tiap baca salah, akhirnya pahalanya habis. Tapi nggak perlu khawatir ya, dalam hadis ada ya, al-mahir bil Quran, orang yang mahir dengan Quran, bacanya bagus, ma'as safaratil kiramil baror, bersama malaikat di surga, tempat yang indah. Walladhi yatata'ta, orang yang terbata-bata bacanya, susah bacanya. Udah belajar tapi susah dapatnya. Ya. Falahu ajroni, dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala dia bersungguh-sungguh. Tetap dapat pahala. Tidak ada dapat dosa. Yang penting orang itu mau apa? Belajar. Mau belajar, mau berusaha memperbaiki baca. Taksir. Tidak ada kata terlambat belajar. Kalau udah tua, ya, jangan malu, jangan kalah sama anak kita. Ya, jangan malu kalau belajar. Sahabat dulu waktu belajar, sahabat Nabi udah tua-tua. Yang muda itu hanya Sayyidina Ali saja, yang masih anak-anak, remaja. Paling lain semua udah tua. Tapi mereka semangat, ya belajar. Ada lagi yang bertanya? Ustazah Faria. Yang itu, ya silakan Bu. Ya silakan Ustazah. Saya mau menanyakan makna tentang khair dan hasanah. Ya. Dua-duanya kan artinya baik, tapi maknanya apa? Ya, khair dan hasan. Nanti ketemu ya surat Az-Zalzalah ya, atau surat Al-Adiyah. Mana ayatnya? In apa? Al-Adiyah itu terus wa innahu ala dzalika lasyahid, terus wa innahu lihubbil khairi lasyahid. Apa arti khair itu? Itu artinya harta, ya harta. Jadi khair itu dia bisa berarti harta, kebaikan, apapun. Pama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Khair itu baik, ya sifatnya umum ya. Bisa jadi harta, bisa jadi apapun ya. Dia sifatnya biasanya kalau khair itu bentuknya fisik. Bentuknya apa? Fisik, materi artinya. Ya kalau khair itu berbentuk materi, kelihatan, tampak. Tapi kalau hasanah itu kebaikan, dia sifatnya tidak terlihat hasanah itu, ya, kebaikan. Kebaikan di dunia itu umum sifatnya, kebaikan di akhirat. Maka tafsir Rabbana atina fid dunya hasanah itu macam-macam. Hasanah di dunia itu apa saja? Banyak. Ya. Maka yang diminta hasanah. Ya. Kalau khair pasti hasanah. Karena tidak semua harta itu hasanah, ya. Ada juga yang harta kemudian menjerumuskan, bikin capek, bikin lelah, bahkan mencelakai. Tapi kalau hasanah, harta yang disertai dengan hasanah itu pasti harta yang baik, yang menyelamatkan, ya, yang menyenangkan. Jadi kalau khair saja, dihubbil khair itu dicela oleh Allah. Orang hanya suka harta saja. Dihubbil khair. Itu manusia, sifat manusia tamak. Nanti ketemu ya surat Al-Adiyah. Jangan pengen buru-buru baik, pengen buru-buru. Tahun depan ya. Kalau hasanah umum ya di dunia dan di akhirat itu bisa kita terjemahkan sendiri. Apa hasanah yang kita inginkan?
Boleh ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah jenis apa? Saya pengen naik pangkat ya Allah, nggak apa-apa. Ditafsirkan oleh kita sendiri. Hasanah yang dimaksud ini apa? Saya pengen punya TK hasanah. Saya pengen punya apa? Mobil, apa misalnya ya. Yang muat banyak, anak saya banyak. Hasanah di situ boleh. Ketika Rabbana berdoa, ibu kan Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Boleh ditafsirkan sendiri. Tafsirkan, ya Allah saya pengennya ini. Boleh. Wa fil akhirati hasanah, kalau di akhirat itu nanti terserah Allah hasanah seperti apa di akhirat. Tapi kalau di dunia boleh kita mendetailkan hasanah yang kita minta. Ya. Tidak melulu harta hasanah. Orang kaya masih berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, apalagi yang dia mau minta orang kaya. Dia pengen kesehatan, pengen tetangga yang baik, dia anak yang berbakti, itu hasan. Ya. Itu disebutnya doa apa itu? Rabbana atina itu. Sapu jaga. Pokoknya doa semuanya. Kalau ibu di rumah haji nggak bisa doa-doa yang lain, cukup itu. Ya. Doa Rabbana atina kita pertama, kedua Rabbana atina, itu aja, ya, cukup itu. Nggak ada doa-doa lain nggak apa. Silakan tadi terakhir ya, siapa? Ya Bu. Iya silakan. Ustaz, pada saat sholat Ya. bisa membaca surah Al-Fatihah ayat kelima itu bisa kami berhenti sejenak dan dalam hati menyampaikan doa, memohon doa atau hajat kita, kemudian dilanjut ke ayat berikutnya. Iya karena dulu pasti ya. Iya. Iya karena dulu iya karena nasta'in. Boleh nggak? Kalau lagi jadi imam itu nggak boleh. Itu saktah namanya, saktah. Berhenti bukan pada tempatnya, tidak boleh. Iya karena wa iya karena nasta'in. Itu makmumnya bingung ini ya. Ini kenapa ini loh? Idina. Kita lupa lagi. Kalau kita sholat sendiri, itu kita bebas saja. Sholat sendiri bebas ya. Asalkan kita ingat setelahnya apa gitu ya. Langsung rukun. Ya, jadi boleh ketika kita sholat sendiri, sholat sunnah itu boleh. Tapi kalau berjamaah nggak boleh, karena itu saktah. Berhenti, kotor memutus bacaan itu tidak boleh ketika sholat. Dia harus ruku kalau memutus bacaan atau berpindah ke surah yang lain. Jadi boleh kalau lagi sendiri ya, hajatnya apa nasta'in finasrot iya karena budu iya karena nasta'in. Tolong ya Allah, besok datang ini lagi. Jadi setelah nggak mesti saat baca itu ya, nggak mesti. Jadi setelah sholat pun atau di waktu sujud pun kita meminta apa yang kita minta. Setelah sholat itu kan ada doa. Setelah sholat itu kita minta hajat kita. Jadi kita awali dengan sholat. Di sholat itu kan ikrar, pengakuan. Tidak mesti saat itu kita mintanya. Lagi baca iya karena aku yang rasa itu ikrar kita. Kita hanya akan meminta kepada Allah. Apa yang akan kita minta nanti kita sujud terakhir bisa lamain sujud atau setelah sholat selesai. Dan Allah alam, mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaatnya. Kalau mohon maaf, mari kita berdoa bersama. Ya. Bismillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma
Waalaikumsalam